punya dagangan, yang Anda tonjolkan itu barang busuknya atau barang yang bagusnya? Pasti bagus itu. Karena biar ada orang yang pakai, biar ada orang yang beli. Bila perlu yang busuk jangan ditunjukkan. Dan ini logika ini kalau sampai masuk ke pendidikan akan sangat fatal sekali. Karena orientasi pendidikan sebenarnya bukan menunjukkan apa-apa yang baik. Tapi orientasi pendidikan itu harus melihat mana yang kurang. Jadi sebenarnya dari sini nggak bisa kita pakai logika industri untuk membaca fenomena pendidikan. Tapi di pendidikan Indonesia gagal mengurai ini. Kayak contohnya mungkin kalian waktu sekolah, ada anak yang cuma lulus SNBP cuma 2 gelintir, 3 gelintir. Fotonya dipajang di depan sekolah, padahal dia nggak lolos SNBP, itu hampir 70-80% nggak lolos. Tapi yang di highlight yang bagus saja, karena dia pengen ada yang beli sekolah itu di next ajaran baru. Oh, sekolah ini citranya ini ada yang lulus SNBP. Di sinilah masuk nanti persoalan yang disebut kapitalisasi pendidikan. Di sini buruknya nanti. Kayak misalnya lagi ada contoh yang nilainya bagus selalu disebut diarak keliling sekolah waktu ujian nasional dulu. Ya karena kita memang pakai logika industri itu semacam itu. Selalu berusaha mana yang baik ya biar orang terikat lalu beli dan pakai. Di pendidikan nggak boleh pakai itu. Gitu. Dan anehnya lagi terkadang di pendidikan kalau teman-teman selalu rasakan mungkin bisa coba direfleksikan. Ketika ada satu kelas itu umpamanya ini satu kelas murid saya, udah katakanlah satu kelas murid saya. Suatu ketika kelas 2 ini jadi anggota DPR, udah orang sukses katakanlah. Misalnya semacam itu, besok nyali kita ambil. Kita akan lebih mudah untuk bilang, oh ini gurunya hebat ya. Nangkep poinnya. Tapi yang umpamanya yang di belakang jadi kurir, nggak jelas, jadi apa itu tukang sapu-sapu. Mereka nggak mungkin diklaim, oh ini berkat gurunya ya. Nggak mungkin. Padahal semua kelas ini setiap waktu belajar dapat materi sama, dapat jam pelajaran sama, buku paketnya sama, dan lain-lainnya sama. Tapi mengapa cuma yang sukses itu yang coba di-hack? Ya karena kita memakai logika industri. Dan si guru mengafirmasi itu. Dan suka dengan itu. Ini hasil didikan guru yang luar biasa. Padahal yang nggak jadi itu ya banyak. Kalau guru mempunyai kedewasaan, pasti dia tidak mau yang begitu. Dia akan dapat tantangan moral yang luar biasa bahwa saya masih banyak kurangnya, gagalnya ini. Makanya waktu ada konten yang luar biasa itu saat 2 orang ketemu, satu jadi pegawai bank, yang satu jadi jukirnya bank. Ternyata dia temenan. Ada konten semacam itu. Kira-kira guru akan ngeklaim yang mana hasil muridnya? Yang pegawai bank. Padahal semua ilmunya sama di sini. Itu nanti akan masuk kepada ayat tadi yang Ratu sebut tentang ideologi apa yang pada akhirnya ditawarkan oleh si guru untuk diajarkan ke muridnya. Kalau ideologi yang seperti logika industri itu tadi, ya agak susah. Karena memang kita nggak bisa terlepas dari logika industri itu, karena memang sejak revolusi industri pengertian tentang sekolah dan pendidikan benar-benar diarahkan ke sana. Saya rasa itu poinnya.